Lumayan tangguh, jadi bisa banget untuk kalau mau di-pick. Yes, dan langsung diambil. Yes, menyusul. Sushinnya langsung diambil. Yes, Kufranya nggak harus langsung diambil ya. Yes, Kufra bisa banget untuk diambil atau Atlas. Namun masih ada Black Dragon. Wow, kayak Yuzong. RKT Esme kah? Esmeralda Lui dulu. Dia ngambil burst damage tinggi di awal, paling nggak bisa kontes gitu. Sementara kita lihat pick ketiga, bakal ngamanin tank atau bakal ngambil offlane? Kufra sih kalau menurut gua. Kalau tank masih ada Kufra sih. Yom. Halo, kayaknya dia kagak nyadar dah. Yes. Halo. Yom. Sehat Om? Chattingan banyak Om, gue liat Om. Iya, banyak job. Dan Atlas. Oke, Atlas sebagai inisiator yang cukup baik ya. Dan single pick off dia udah ada Selena gitu kan. Jadi dia ngandalin Selena untuk single pick off. Untuk road besarnya dia ngandalin Atlas. Tapi hati-hati karena EVOS dia punya Yuzong, Black Dragon. Agak sedikit sulit sebenarnya. Cuman it's okay. Masuk di band terakhir untuk Onyx ID. Bakal kebuang tanknya sih, Kufra kemungkinan. Atau offline-nya dulu. Esme? Jauhead, Esme. Roger. Iya. Hyper carry-nya yang di ban, Pak. Betul, hyper carry. Karena Link udah nggak ada juga. Gue nggak tahu di sini EVOS Legend harusnya nggak mungkin ngebuang hyper carry sih, udah jelas. Iya, karena udah ada sosok hyper carry-nya udah ada dari ISS. Kemungkinan dia bakal ban offlane sih. Offlane-nya kayak masih terbuka lebar banget. Esmeralda mungkin bisa banget untuk di ban atau dia mau ban Chow. Atau dia mau nge-ban Jawhead. Potensi masih banyak banget sih untuk hero Chow offlane. sih kayaknya. Atau Angela. Angela untuk Masya. masuk ke ISS juga cukup oke, namun Masya yang di ban salah satu offlaner yang cukup tangguh ya. Di laning juga dia punya 3 bar dari darah, jadi cukup banyak banget dia untuk fight di awal. X-Borg sih. X-Borg bisa atau dia mau ngambil Esme. X-Borg ini yakin gua. X-Borg karena banyak banget sih, pilihannya tuh banyak banget. Untuk follow up damage memang X-Borg itu lebih enak karena ketika nanti Fataling dapat banyak gitu, Last Insanity itu bakal ngasih damage yang gila banget. Oke, Esmeralda rupanya yang dipilih. Yes, Esmeralda. X-Borg-nya karena EVOS Legend dong kalau begini. X-Borg bisa juga, tapi untuk hypercore-nya nih, apakah bermain marksman atau Hayabusa? Hayabusa Lancelot masih ada. Hayabusa sih kalau lu mau ngejar Lee Sun-shin. Yes. Paling enggak dia nggak bisa di cancel gitu kan, lagi shadow kill, paling cuman bantu nempel doang. Bantu tempelin. Oke. Dan Hayabusa langsung diamankan untuk EVOS Legend. Bakal mengamuk kayaknya nih EVOS di game ketiga. Valir. 2 support. Oke, 2 support dari EVOS Legend. Last pick Onyx. Iya. 3 sama Popol. Oh iya 3. Popol, Woi, Valir. Kayaknya Popolnya Popol offline nih. Bakal ngisi Popol offline kayaknya. Soalnya hero-nya nggak ketebak banget sih. Dia pakai Luoyi sama Valir. Tapi yang pasti nih, early game-nya bakal gila sih harusnya. Ada Valir gitu kan, ada Luoyi. Luoyi-nya butuh level 2 dulu biar makin enak untuk kombonya gitu kan. Sementara last pick untuk Onyx. Kita masih menunggu untuk hero offline Jawhead. Karena ada 2 match, Pak. Ini bisa banget untuk dikejar-kejar sama Jawhead. Dia butuh damage yang tinggi dan Jawhead menjadi jawabannya. Keren banget. Tadi gue pikir anti-match mau pakai GS. Mau pakai Gusion dia tadi di offline, gue pikir. Tapi ternyata enggak. Soalnya banyak hero yang bisa di pick off gitu kan. Dari Valir atau dari Luoyi-nya. Tapi keren sih, cukup menarik draft EVOS. Menggunakan Popol, Luoyi, dan Valir. Nah ini nih, kita lihat EVOS Legends justru draft-draft yang begini yang lu nggak akan expect mereka akan bermain kayak gimana. Betul. Kemungkinan Popolnya taruh di offline, di tengah bakal diisi sama Luoyi sama Valir sih. Tapi nggak tahu ya, ada kemungkinan juga Luoyi dikasih di pinggir dulu, dapetin level gitu kan. Ini yang pasti burst damage di awalnya lumayan tinggi. Itu lihat dari hero. Dimana Luoyi sama Valir dia punya magic damage yang tinggi gitu kan. Juga pop damage-nya gila kan. Di awal itu enak banget. Mungkin dia bakal rusuh banget. Iya, kayaknya. bakal rusuh, bakalan chaos. Ditambah Hayabusa kan, dia kayak bisa main quad shadow buat kocek maju mundur menggunakan quad shadow buat shuriken gitu kan. Betul banget, dan gue udah penasaran banget. Let's go. Hashtagnya spam juga untuk EVOS Roar dan untuk Onyx. Go Onyx. Jangan lupakan juga hashtag Indo Pride kita. Kita lihat apakah EVOS Legends 4 pemain Pak, gak tanggung-tanggung. Bisa menyamakan, mencuri 1 poin dari Onyx biar bisa maksa game keempat.
Kita lihat dulu, let's go. Tapi di mid udah mulai rusuh, 4 hero seperti yang lu bilang, Lim. Udah mulai berkumpul, bakal ngerusuhin dari blue buff-nya dulu. Diusir menggunakan fireball, trapnya dimakan langsung sama RKT. Dan blue buff kemungkinan akan saling nyolong blue buff kah? Di skip. Blue buff Di skip kayaknya. Ini dia bakal langsung ngambil merah karena bergerak sejauh mungkin dari kerubunan teman-teman dari EVOS Legend. Pokoknya dia nyari posisi yang aman, yang bikin EVOS Legend ini harus jalan jauh gitu paling nggak kalau mau ngincer Suns. Namun jalan tetap Pak dari rack-nya Pak. Rack-nya coba gangguin terus, tapi di situ Jauhead. masih ada Atlas. Ejector kah? Belum. Ada perfect match dikejar, tapi Sasal memilih untuk balik ke lane-nya untuk mencari level dan juga network gold lebih. Yes, dan tadi ejectornya di dodge pakai Purify Pak. Udah nyala Purify. udah nyala ya tadi ya. Betul. Dan kali ini bakal mengamalkan blue buff-nya diambil. Oh. Dulu. Awas trapnya Pak. Masih bisa diambil untungnya sama Zeiss. Masih bisa diamankan. Sementara dari One sudah level 4. Cepat banget. Cepet sih, ini malah udah mau 5 sih. Dia dapetin ini terus ke mid udah level 5 Pak. Betul, dan kalau kita lihat dari Suns masih level 3 ya. Agak sedikit tertinggal, tapi it's okay. Karena bentar lagi dia bakal level 4 juga dan bakal ngebuka Mountain Shocker. Namun kita lihat top lane Sasa. Seperti bakal diincar karena sudah ada Popol bersama dengan Valir. Dari Zeiss sama ini Rek, bermain ya. Quad Shadow Shuriken nih enak banget dari Hayabusa. Maju mundurnya gampang banget. Drian udah standby. Habis Rose siap dilempar. Coba mencari posisi. Itu dia tadi lelenya. Tapi nggak kena siapa-siapa ya. Betul, ini strat EVOS gue mulai ngeliat sih kayak dia hypernya dikasih mid sama atas. Sementara yang Yuzong atau offlane itu bakal ngisi bawahnya. Atau sebaliknya gitu aja sih. Oh dikejar tapi perfect match langsung bantuan datang. Ada bisa rokan neck. Oh, no. Aduh rotationnya sakit banget. Shadow kill. 1 tukar 1 trade terjadi kali ini di atas. Harus tumbang dari Zeiss, tapi paling enggak Onyx dapetin first blood Pak. Goldnya lebih banyak, walaupun nggak banyak-banyak banget gitu kan. Ada trap lagi, Rek sudah siap di posisi yang cukup nyaman untuk melakukan flank dari belakang. Ya Rek bakal mundur, Santiago juga bakal farming dulu. Ini bakal sama-sama farming. Tapi klasik permainan EVOS adalah mereka fokus banget ke arah objektif di awal-awal. Yes, dan seperti ini kita lihat turretnya sedikit lagi gitu. Namun di sisi lain Rek udah Oh no, ada perfect match lagi. Bye-bye, dia nggak mungkin bisa selamat lagi dari One. Bakal dikejar dari Rexy tapi masih bisa flicker mundur. Oh no, sementara dari Bajan. Bajan! Digocek-gocek dan gak berhasil selamat. Ternyata Bajan harus down. Suns yang berhasil mendapatkan kill-nya. Ini berbahaya untuk EVOS. Turtle langsung disatap cepat aja objektif tambahan untuk Onyx ID. EVOS Legend harus ngekontes Turtle-nya biar dia nggak ketinggalan terlalu jauh. Tapi sepertinya sulit. Karena cuma ada Rek doang yang ada di dekat Turtle Pit. Dan berhasil mendapatkan turtle dari Onyx. Buffnya dipegang sama Suns. Dia bakal secure buff dulu sih. Dia bisa dapetin 2 buff dan bisa banget untuk kontes gitu kan. Langsung mundur dari Suns. Blue buff juga bakal langsung diamankan sama Sang, nggak mau lagi tercuri. Tapi di sini 1-4. Onyx lagi-lagi memimpin. Mountain Shocker dibuka untuk ngebuka vision. Pemain dari EVOS Legend. EVOS Legend benar-benar harus bisa ngebalikin keadaan di game kali ini, nyawa terakhir dia. Betul, kalau dia kalah di game ini berarti Onyx langsung menjadi juara. Jadi kasih lagi semangatnya untuk Onyx, supporter Onyx biar Onyxnya jadi juara atau supporter EVOS. Biar EVOS-nya bisa memaksa game keempat. Fataling datang, kali ini kita follow up damage-nya terlalu besar. Rexy bakalan down dengan cepat. Bakal pindah ke atas langsung dari Hayabusa One untuk nge-push objektif turret yang ada di top lane. Betul sekali, dan Rek, oke, langsung dibakar lagi kali ini. Siring Torrent juga bagusan melihat ke arah Zeiss. Langsung kasih hidden Kupa, kasih trap juga. Cuman ini damage-nya kurang banget ya kalau untuk mengincar seorang Esmeralda gitu. Cukup tanky. Oke, dan di mid bakal langsung di setup dulu untuk wave minionnya, tapi bakalan fokus ke arah Little Wonder karena di bawah juga sudah ada Yuzong yang melakukan block minion, bakal di defense langsung. Kali ini Bajan dalam masalah. Bajan bisakah dia kabur lagi melakukan fight back di bawah. Black Dragon melarikan diri langsung dari Bajan. Seperti dia berhasil escape. Masih bisa selamat dari Bajan, bakal mundur recall. Block minion lagi dilakukan sama Esmeralda di bawah, anti mage. Yes, defensif Black Dragon barusan tadi ya. Buat kabur aja. Sementara kalau kita lihat ini dari segi network sudah mulai mengungguli Onyx. Iya, udah sekitar 3.000. Hampir One. Hati-hati One. Karena Sasa udah lagi ngumpet di area bus. Turtle udah mau spawn. Bakal langsung dieksekusi sama EVOS Legend. Yes, langsung ambil turtle kali ini.
Sudah ada Sasa yang mengintip barusan. Nah itu dia perfect match-nya. Raw kena. Raw-nya kena. Ejector masuk. Unstoppable Force meluncur ke arah Rek harus down. Dan Wan masih bisa mundur rupanya. Oke, Rexy bakal jadi target berikutnya kali ini tangan anti Mage. Harus down langsung dari Rexy. Zay juga bakalan tumbang seperti perfect match masuk dari Rasi dan Zay harus down. Black Dragon dari Bajan. 3 hero tumbang kali ini untuk EVOS Legend. Wah, bahaya sih ini Black Dragon sih Black Dragon gitu kan, kena Raw. Oh! Langsung disikat lagi No! dari Bajan, menyisakan Wan. Ini nggak bagus untuk EVOS tentunya. Oke. Oh, hati-hati. Woi, buffnya mau dicuri lagi. Oh, Dan nice retribution. masih dia bisa diamankan. Retribution dari Wan. Untungnya ya. Untungnya masih dapat dari blue buff-nya. Dan Santiago sekarang bakal nge-eksekusi dari blue buff. Cepet Blue buff, banget turtle sih. buff. Wih, ini Turtle-nya cepet cepet banget, banget. Pak. Ditebas-tebas, Pak, turtle-nya, Pak. Dan Langsung Turtle red buff. easy aja. Turretnya juga hilang di top lane, inner turret. EVOS dalam masalah sekarang. Oke, dan kita bakal lihat Sans yang masih sibuk untuk mendapatkan farmingnya. Coba tengok dari item dulu, BOD barusan keluar dari Suns. Ya, sudah jadi BOD juga. Selena udah punya Reaper, sementara Jawhead bermain dengan Heptasis. Nah, sama. Ini Hayabusa juga. Tapi masih bentar lagi sih, bentar lagi jadi. Nah, itu dia. Heptasisnya bakalan udah jadi dari One. Hati-hati, sakit banget damage-nya dan Zayce bakal coba dikejar mungkin tapi kupanya bakal coba di-kill. Black Dragon-nya sudah di-commit kali ini. Coba buat nge-zoning aja pemain dari Onyx tapi Wan berhasil dapetin kill ke arah Sasa. Oke, nice kill dari Wan saat ini. Habis Raw-nya kena. Oke, Zayce purify Fataling keluar. Volley Star mau datang kali ini Wan. Masih ada Mountain Shocker dan Bajan tumbang. Yes, untungnya masih punya Purify tadi ya, tapi tetap aja udah Purify. Nggak bisa bertahan juga tadi dari Zayce. Iya, karena kena Fataling. Iya, karena Raw dia Purify, abis itu dikejar pakai Fataling. Oh, inner turretnya hilang lagi, objektif turretnya hilang dari EVOS Legend. Sementara Onyx turretnya masih seger, masih berdiri semua. Yes. Wah, gila sih, 6 turret sih. Langsung mundur lagi dari Sans, menghindari dari rotation barusan. Sementara sudah ada Rek dengan Valir yang langsung ngeblok di bus. Sebenarnya Valir untuk counter atas enak loh, karena ketika perfect match bisa disiring torrent. Langsung mundur lagi, jadi ubur-uburnya nyatu sama badannya. Dan itu dia, Wan lagi coba dikejar berbarengan dengan Quad Shadow. Dia bisa kabur atau nggak Wan. Ditungguin sama Santiago. Shadow coba buat buying time, tapi dia nggak punya lagi Quad Shadow dan harus down dari Wan. Turtle ketika sudah setup dan di mid anti Mage. Bakal coba ngacak-ngacak EVOS Legends 1 lawan 3. Masih bisa mundur dari keduanya dan Turtle sudah diamankan oleh Santiago. Oh my god, ini makin krusial lagi di mana networknya semakin jauh ya, bisa kita lihat 10.000. Hampir ya kurang lebih. Iya, kurang lebih udah 10.000 sini. Ya 10.000 perbedaan network. Oke, sudah jadi NOD juga untuk Rexy. Bajan bakalan pulang dulu. Ini berbahaya. Mencari target namun nggak berhasil menemukan siapa-siapa. Oke, endless battle untuk Sans. Makin sakit lagi damage-nya. Wah, gila sih ini Sans. Di locknya juga susah tapi Drian masih bisa flicker mundur. Bisa selamat ya dan datang perfect match Fataling langsung setup ke arah Zayce. Tapi masih ada Black Dragon dari Bajan tapi naganya hilang ditebas, dipanah sama Santiago. Harusnya juga dari Zayce, rupanya 2 kill berhasil diamankan. Volley Star masuk oleh karena 3 harus sekaligus. Dari RKT tumbang menyisakan Wan doang sendirian. Wan-nya di atas, dia terjepit. Wan gak akan coba dibagi-bagi terlebih dahulu. Shuriken dan Wan harus tumbang. Wipe out. Onyx bakal coba buat selesaikan game kali ini. 9 menit, minionnya masuk. Di TBI Onyx ID bakal langsung menyelesaikan dan 3-0 Onyx Warrior Champion Mytel International Championship 2020. Gila, congratulations untuk Onyx ID berhasil menjadi juara kali ini. 3-0 skornya, luar biasa. Onyx ID benar-benar on fire. 17-2 Lim. Gila, dan ya ini adalah post matchnya. Bisa kita lihat juga Sans kembali mendapatkan MVP dengan 12.1 poin rating yang diamankan. Wah, gokil sih ini. Strat dari EVOS dipatahkan karena untuk early game-nya tadi sempat ngegalak gitu kan untuk nyuri blue buff. Terus memaksa Sans untuk nggak dapetin blue buff kan.
Iya. Tapi sayangnya untuk scaling ketika mid game agak sedikit goyang gitu kan. Iya, Onyx lebih konsisten